pagi pemirsa, senang sekali saya Ratu Kendra Nabila dapat menemani Anda di awal hari ini dalam program Berita Pagi. Berbagai informasi terbaru telah kami siapkan untuk Anda. Salah satunya mengenai lonjakan harga bahan pangan yang mulai terasa di sejumlah wilayah Indonesia menjelang akhir tahun. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, harga cabai merah kini mencapai Rp80.000 per kilogram, naik dari Rp60.000 pekan lalu. Begitu pula harga beras premium yang naik hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli. Untuk mengetahui situasi langsung dari lapangan, berikut laporan dari reporter kami, Rachena, yang saat ini berada di Pasar Induk Kramat Jati. Pemirsa, lonjakan harga ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Kembali ke studio. Terima kasih Rachena atas laporannya. Untuk meredam kenaikan harga pangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah berencana menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah. Selain itu, Bulog juga memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan akan mendistribusikan pasokan tambahan jika diperlukan. Namun, sejumlah pakar memperingatkan bahwa distribusi yang terganggu akibat cuaca buruk perlu segera diatasi. Lonjakan harga ini tidak terus berlanjut hingga awal tahun depan. Demikian informasi yang dapat kami sajikan pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita terbaru sepanjang hari. Saya, Ratu Kendra Nabila, undur diri. Selamat pagi dan semoga hari Anda menyenangkan. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Ratu Kendra Nabila dapat kembali menyapa Anda dalam program Berita Siang. Siang ini sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda. Salah satu berita utama adalah kemacetan parah yang terjadi di jalur Puncak Bogor menjelang libur akhir pekan. Berikut laporan selengkapnya. Memasuki libur akhir pekan, jalur Puncak Bogor kembali dipadati kendaraan wisatawan hingga siang ini. Antrian kendaraan dilaporkan mengular hingga 10 km, dimulai dari pintu keluar tol Ciawi. Kepadatan ini dipicu oleh tingginya jumlah kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak, serta Polres Bogor telah memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurangi kemacetan. Namun volume kendaraan yang tinggi tetap menjadi tantangan utama. Berikut laporan langsung dari reporter kami, Rachena, yang berada di lokasi.
Saudara, saat ini saya berada di kawasan Simpang Gadok, salah satu titik kemacetan terparah di jalur Puncak. Hingga siang ini, arus kendaraan menuju Puncak masih tersendat. Antrian kendaraan sudah terlihat sejak pukul 9 pagi dan terus bertambah panjang hingga sekarang. Menurut informasi dari petugas lalu lintas, sistem buka tutup diberlakukan setiap 2 jam sekali untuk mengurangi kepadatan. Namun, kepadatan ini juga diperparah oleh wisatawan yang memarkir kendaraan di sepanjang jalan. Selain itu, pemirsa, cuaca di kawasan Puncak hari ini cukup cerah sehingga banyak wisatawan yang memilih untuk berlibur di sini. Kami akan terus memantau perkembangan situasi lalu lintas. Kembali ke studio. Terima kasih Rachena atas laporannya. Kemacetan seperti ini tentu menjadi hal yang perlu diantisipasi, terutama bagi Anda yang berencana berpergian ke kawasan Puncak. Polisi juga menyarankan wisatawan untuk menghindari jam-jam puncak dan menggunakan jalur alternatif jika memungkinkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan siang ini. Terima kasih telah bersama kami dan jangan lupa untuk selalu menaati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Saya Ratu Kendra Nabila, undur diri. Selamat siang dan selamat menikmati liburan Anda. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Ratu Kendra Nabila dapat menyapa Anda kembali dalam program Berita Terkini. Malam ini kami akan menyampaikan berbagai informasi penting yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia akibat hujan deras selama 2 hari terakhir. Kita mulai dari berita malam ini. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat malam telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta dan Jawa Barat. Ketinggian air di beberapa tempat dilaporkan mencapai 1,5 meter, memaksa ratusan warga untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Di Jakarta, wilayah Cipinang dan Kampung Melayu menjadi daerah yang paling terdampak. Sementara itu, di Jawa Barat, Kota Bekasi menghadapi banjir besar yang mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Berikut adalah laporan langsung dari salah satu lokasi terdampak. Bersama Rachena, saya persilahkan. Banjir merendam dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari 150 cm hingga 3 meter.
Satpol PP dan lain-lain bekerja sama untuk melakukan evakuasi pada warga yang saat ini masih terjebak di rumah mereka. Dan tentunya setelah dievakuasi mereka akan ditempatkan di tempat yang aman, yakni di pengungsian yang sudah disiapkan di dekat kawasan ini. Banjir sudah terjadi sejak hari Terima kasih Rachena, saat ini saya berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Seperti yang dapat Anda lihat, air di sini masih setinggi paha orang dewasa, meski hujan berhenti sejak sore tadi. Menurut informasi dari posko pengungsian, lebih dari 20 warga telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun, mereka mengeluhkan kurangnya bantuan logistik. Berikut adalah pernyataan salah satu warga yang kami temui di posko pengungsian. Kami di sini tuh udah dari subuh. Bantuan baru aja datang, tapi cuma sedikit, nggak cukup untuk kita semua. Dan juga makanan juga masih kurang. Anak-anak pada kedinginan. Jadi kita harap bantuan segera datang secepatnya. Terima kasih kepada Rachena atas laporannya. Tentunya telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pusat. Hingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah mengirimkan bantuan darurat berupa makanan dan obat-obatan ke beberapa lokasi terdampak. Selain itu, BMKG memperingatkan bahwa curah hujan tinggi diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, khususnya di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri. Demikian berita terkini malam ini. Kami akan terus memantau perkembangan situasi banjir di berbagai wilayah dan menyampaikan laporan terbaru untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah berhati-hati. Saya Ratu Kendra Nabila undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.